Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita pada kitab 1 Samuel pasal 24 dan 25. Kita tahu insiden yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh Saul ketika ia membunuh semua imam. Seakan ia ingin mengatakan bahwa jika Saul mewakili kedagingan sifat lama di dalam diri kita. Jadi keinginan-keinginan ini memiliki kebencian terhadap keimanan atau terhadap hal-hal yang spiritual. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Hari ini jika Tuhan berkenan kita akan mempelajari pasal 24 dan 25. Tentang ketika Daud memaafkan Saul dan tidak membunuhnya. Dan tentang kisah Daud berjumpa dengan Abigail. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio. Dr. Moheb Nasif, selamat datang. Selamat datang. Dr. Osama Atef, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Moheb, kita baca di pasal ke-24, Saul masuk ke dalam tangan Daud. Kita menantikan Daud membalas dendam bagi dirinya. Allah menyerahkan Saul kepadanya. Apakah yang terjadi? Pada faktanya, Tuhan yang berjanji kepada Daud bahwa ia akan memerintah dan mengurapi dia sebagai raja atas umatnya. Walaupun ada situasi-situasi sulit yang ia lalui dan banyak penganiayaan yang ia hadapi. Maksud saya tentunya hidup Daud terancam, namun dia yang telah berjanji itu setia dan tidak pernah melanggar janjinya. Tidak peduli betapa besar kuasa Saul. Ia sedang memimpin 3.000 tentara pilihan dari pasukannya sendiri. Dan semua yang berada bersama Daud berjumlah sekitar 400 prajurit. Ia bergerak bersama dengan mereka. Ia melarikan diri bersama mereka. Ia bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu pertahanan. Tuhan sebenarnya menyerahkan Saul ke tangan Daud di salah satu gua itu. Karena ia sedang tidur di gua dan orang-orang Daud berada dalam gua yang sama. Dan mereka tidak melihat dia. Adalah mungkin bagi Daud untuk membalas dendam bagi dirinya. Namun pada faktanya, Daud adalah seorang hamba Allah dalam segenap pengertiannya. Dan ia telah belajar prinsip ini. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang pembalasan, firman Tuhan. Yang ia lakukan hanyalah memotong putih jubah Saul. Dan awal itu sangat sederhana, tak lama sudah itu, lihatlah kepakaran spiritual yang pria itu miliki. Ketika hatinya berdebar-debar karena ia sudah memotong jubah dari raja yang diurapi Tuhan. Ia merasa ia telah melakukan sesuatu yang besar. Ketika ia tertekan, hati nuraninya sensitif. Ketika ia merasa lega, ia melakukan sesuatu yang besar dan hatinya tidak berdebar-debar. Namun apalagi yang kita lihat dalam kaitan dengan waktu Allah dan campur tangannya? Daud memahami bahwa Allah punya waktunya sendiri, di mana ia akan menggenapi janjinya. Ia tidak ingin mendahului atau terburu-buru. Orangnya tidak seperti dia. Jauh lebih mudah bagi orang-orang yang merasa bahwa dengan satu hujaman tombak, mumpung orang itu sedang tertidur. Dan kita tepat berada di atas kepalanya. Betapa mudahnya dengan hanya satu hujaman tombak. Dan engkau akan menjadi raja keesokan harinya dan kita semua akan merasa lega. Ini adalah logika manusia. Tetapi Daud bukanlah sosok yang akan melakukan hal itu. Ia menantikan Tuhan dan menanti waktu ilahi. Dan ia menulis dalam Mazmur tentang menantikan Tuhan. Saudara Osama, kita akan membuka pasal ke-25. Ayat pertama di dalamnya berkata, "Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul, meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama, dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran." Tentunya Samuel
mewakili dukungan secara spiritual dan psikologis terhadap Daud. Bagaimana kematian dari Samuel berpengaruh terhadap Daud? Pada faktanya, Allah lanjut melatih pria tersebut. Dan pelatihan-pelatihan yang Daud lalui tidak hanya berupa penindasan dari Saul. Namun pada saat Saul melakukan penindasan, Daud, mereka yang ia percayai dan yang dapat ia jadikan sandaran, kita melihat di dekat Bukit Batu ketika Yonatan dan Daud harus berpisah satu dari yang lainnya, semacam pengaruh psikologis dan kebingungan yang Daud rasakan. Di sini Samuel meninggal dan Daud pergi ke padang gurun yang sangat jauh, padang gurun Paran atau semacam pelarian. Tuhan sedang melatih Daud untuk tidak memusatkan perhatiannya pada siapapun. Benar, jangan berharap pada manusia. Mungkin saja mereka orang hebat, dan Yonatan adalah orang yang hebat. Begitu juga dengan Nabi Samuel. Ketika pada suatu hari Saul sedang mencari Daud untuk ia bunuh, kemana Daud pergi? Ia dengan segera pergi ke Samuel dan tinggal di Nayot. Sekarang, baik Yonatan maupun Samuel ada di sini, dan semua ini berada dalam pengawasan Tuhan. Sehingga Tuhan hanya sendiri untuk mengajar pria ini bagaimana cara mempercayai Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak perlu bersedih jika kita menemukan Tuhan menyingkirkan dari hidup kita mereka yang mendukung dan menyemangati diri kita. Untuk memusatkan mata kita pada Dia saja. Ini adalah pelajaran yang penting yang setiap orang percaya harus belajar. Tuhan dan Tuhan saja. Ketika mereka yang memimpin kita atau mendukung kita secara psikologis atau memimpin kita diambil, Tuhan sendiri akan tetap ada bagi kita. Kita harus percaya Tuhan. Benar. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya sebuah pertanyaan. Bagaimana Alkitab berbicara tentang Daud bahwa ia seorang yang berkenan di hati Allah walaupun ia melakukan kesalahan-kesalahan? Ya, seseorang yang berkenan di hati Allah tetapi dia melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin ia berkenan di hadapan Allah? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bukanlah tiba-tiba bahwa Tuhan mengutus Samuel dan beritahu dia, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja. Bagiku, mata Tuhan mengawasi dia ketika ia masih kecil dan menjagai domba-domba di Bethlehem. Ketika saya melihat mengapa Tuhan memandang dia melalui sudut pandang ini, yaitu bahwa hatinya terarah kepada hati Allah. Hal pertama adalah bahwa ketika ia masih muda dan menggembalakan domba, ia sangat berkomitmen dan sangat setia dalam menjaga domba-domba. Ia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan seekor anak domba dari mulut singa. Dan beruang ketika ayahnya mengutus dia dalam suatu misi yang menitipkan domba-dombanya kepada seorang penjaga, ia sama sekali bukan orang yang lalai atau tidak peduli dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Ia dapat dipercaya dan diandalkan. Ia adalah orang yang beriman kelas 1, yang memandang Goliat orang Filistin sebagai orang Filistin yang tidak bersunat. Dan Allah tidak menyertai dia. Ia menghargai kakak-kakaknya walaupun mereka menghadapi penghinaan selama 40 hari. Ia berkata tentang mereka berisan daripada Allah yang hidup, dan ia mendekat dalam keberanian iman dan ia merasa Allah bersamanya. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ia adalah orang beriman dalam banyak situasi dalam hidupnya. Ia rendah hati karena dialah orang muda yang menjaga domba-domba. Dan setelah ia diurapi, ia kembali menjaga domba-domba. Ketika ia membunuh orang Filistin, Saul dan Abner bertanya kepadanya, "Anak siapakah engkau?" Dan ia dengan rendah hati berkata, "Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Orang miskin, saya tidak punya cita-cita. Saya orang yang sangat sederhana, orang yang rendah hati dan orang yang taat yang menerima misi itu." Seseorang yang menghargai firman Allah dan menulis Mazmur 119 dan kemungkinan besar 119 tentang firman Allah dan kasih, serta apresiasinya terhadap firman Allah, dan ia adalah sosok pendoa peringkat pertama. Ia biasa bertanya kepada Tuhan. Dan ia juga tahu cara menantikan Tuhan. Waktu-waktu ilahi, ia tidak terburu-buru. Pemazmur yang disenangi di Israel. Ia saleh dan perkara-perkara dari Allah berharga bagi dia. Ia tahu bagaimana cara mengakui kesalahan-kesalahannya. Ya, ia memang telah berbuat kesalahan, sebagaimana dinyatakan oleh saudara kita yang terkasih. Berbuat kesalahan? Ya, ia telah berbuat kesalahan. Tapi, hal baik tentang dia adalah bahwa ia tahu bahwa
Ia berbuat salah karena ia kembali serta bertobat dengan air mata dan dari kesalahan ini mengakui bahwa ia telah berbuat salah. Ia mau menerima dan menanggung pendisiplinan, serta memahami bahwa Tuhan yang mengasihi dia serta mendisiplinkan dia. Ia adalah sosok yang sensitif dan ketika ia telah berbuat suatu kesalahan sederhana, hatinya berdebar-debar. Ia rela menanggung berbagai kesalahan orang kepadanya dengan banyak tingkat. Ia dilukai oleh orang terdekat dan yang paling ia kasihi. Namun ia mau menanggung semua perbuatan jahat ini. Perasaannya lembut sampai-sampai ia meratapi Saul walau semua yang telah Saul lakukan kepadanya. Saudara Osama, kita telah mendengar perkataan hebat tentang karakter Daud, tapi tentunya ada hal lain yang bisa dikatakan tentang Daud. Bisakah Anda mengomentari hal itu? Seseorang yang menanggungkuk pada masa mudanya. Aneh bahwa ia mempunyai 7 orang kakak, tapi yang dapat dipercaya dengan domba-domba dan yang benar-benar setia adalah Daud. Ia adalah seseorang yang dikenal karena imannya. Ia menghadapi seekor singa, menghadapi beruang, menghadapi Goliat, menghadapi peperangan. Adalah karakteristik yang sangat penting dari pahlawan Allah dan orang-orangnya Allah. Seseorang yang kemanapun ia pergi, ia menang dan Tuhan ada bersamanya dan dia adalah ahli. Dalam semua peperangan yang dikerjakannya, barang siapa yang hidup dengan berpegang erat kepada Tuhan akan menang. Ia tidak kalah dalam hidupnya dan meski ada semua potensi yang telah Tuhan berikan kepadanya, ia tidak bergantung pada potensi-potensi ini atau kepada dirinya sendiri atau kepada kemampuan-kemampuannya. Melainkan ia tahu bagaimana cara mempercayai Tuhan dan dia menjadikan Tuhan benteng dan kubu pertahanannya. Ia juga menantikan Tuhan dalam hampir semua rincian kehidupannya dan mau menanggung kejahatan. Dan ia menantikan pada saat ia dimahkotai. Bukan ia sendiri yang melakukannya, tapi ia menantikan Ia hal berserah ini pada dari waktu-waktu tangan Tuhan. Tuhan. Berserah pada waktunya Tuhan. Dr. Moheb, ketika kita melihat pasal 25, kita akan menemukan insiden-insiden dan karakter-karakter. Ada sebuah karakter yang akan kita temui bernama Abigail dan karakter Nabal. Bisakah Anda memberi saya sebuah ide tentang karakter Nabal, arti namanya, dan bagaimana cara berhati-hati terhadap dia? Nama Nabal artinya bebal atau idiot. Pada faktanya, ia adalah sebuah karakter yang Alkitab jabarkan sebagai tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Orang Dursila yang artinya putra Bileal. Ia dikuasai setan, ia melakukan kejahatan moral yang terang-terangan sama seperti anak-anak Imam Eli. Ia sangat murahan, sangat egois. Perkara-perkara dari Tuhan tidak ia pedulikan sama sekali. Tidak juga umat Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, atau perangan Tuhan sama sekali tidak ia pedulikan. Apakah kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang ini? Ia berasal dari keturunan Kaleb. Tapi Kaleb berasal dari 500 tahun sebelum dia. Dan tentunya api meninggalkan abu di belakangnya. Kaleb adalah seorang yang saleh dan sosok iman yang penuh respek. Dan ia adalah salah satu dari 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, dia dan Yosua. Kaleb di masa tuanya sangat berbuah-buah dan ia melakukan peperangan bagi Tuhan serta merebut Hebron. Nabal berasal dari keluarga Kaleb, namun berbedanya ia dari Kaleb, orang beriman. Hal kedua adalah bahwa ia seorang yang kaya. Ia mempunyai ribuan domba dan sapi, suatu kekayaan yang besar. Itulah mengenai Nabal, namun sayangnya untuk Abigail, ia tidak bahagia dengannya ataupun bahagia dengan kekayaannya dan adalah masalah moral bagi siapapun yang masuk ke dalam suatu hubungan oleh karena kekayaan. Adalah mungkin bahwa mereka menderita dan air mata tidak pernah berhenti walau ada suatu kekayaan yang besar. Satu dari keluarga Kaleb seharusnya telah mewarisi kesalehan dari Kaleb. Mohon Anda ingatkan kami juga bahwa di beberapa keluarga beriman, terkadang ada anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang tua dapat berhati-hati untuk membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan dan perintah-perintahnya? Pada faktanya, dialah orang pertama yang tentangnya peristiwa hebat ini dikatakan, engkau dan keluargamu adalah seperti Nuh. Ia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan peduli akan keselamatan anak-anaknya. Tuhan berbicara kepada Abraham dan berkata, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan tunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Jadi ini adalah sebuah prinsip bagi kita yang harus sangat memelihara anak-anak kita karena mereka adalah karunia yang paling berharga dari Allah pada kita.
Bukan hanya aku merencanakan masa depan mereka, tetapi juga menyediakan bagi mereka suatu penghargaan, kesalehan rohani, doa-doa dan kepemimpinan, dan berbagai pengajaran, tuntunan, peringatan, instruksi, dan pendisiplinan. Semua ini sehingga Tuhan melanjutkan jalannya dan mereka mengikuti jalan iman yang sama dan untuk menjamin kehidupan yang kekal. Benar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan kisah kita tentang Daud, Nabal, dan Abigail. Apa yang terjadi? Kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin setelah rehat. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Tetaplah bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, bagaimana mungkin Nabal yang diceritakan sebegitu jahatnya seperti yang sudah kami dengar memperoleh Abigail, seorang yang berharga seperti berlian? Bagaimana mungkin pernikahan yang tidak sepadan ini terjadi? Pada faktanya, standar-standar manusia sepenuhnya berbeda dengan standar Allah. Standar manusia menurut pernyataan kini, inilah pengantin yang sempurna. Ia berasal dari keluarga terhormat. Keluarganya berasal dari Kaleb, putra Yefune, dari suku kerajaan, yakni dari suku Yehuda. Ia juga sangat kaya dan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi, bagaimana seseorang dengan kualitas seperti ini ditolak? Dan bagaimana ketika kita dinilai menurut penampilan, kita menuai suatu tuaian yang pahit. Banyak kali seperti kita dengar dari Dr. Moheb, bahwa air mata tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti karena Tuhan memerintahkan bahwa tidak boleh ada suatu persahabatan dengan orang yang belum percaya. Dan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Namun, hal baiknya adalah bahwa Tuhan campur tangan dan memandang kepada hati. Ia campur tangan baik dengan memperbaiki si suami yang jauh dari Tuhan, atau dalam beberapa contoh, ia campur tangan dengan menyingkirkan si suami seperti yang kita bisa lihat. Namun, mengapa kita membuka diri kepada semua duka dan problem dan masalah sejak awal? Jadi Nabal tidak membuat Abigail bahagia dengan uang dan harta miliknya. Kita harus membuat pilihan yang terbaik dari sejak awal. Ya, Dari kita sejak telah awal. bicara tentang hal memilih teman-teman. Jadi jauh lebih penting untuk memilih Dan bagi pasangan para yang benar. ibu dan ayah, uang bukanlah standarnya. Bukan Izinkan pula Tuhan harta memberi kita milik kasih kita. karunia sebagai pria dan wanita yang dipercaya. Benar, saya melihat para ayah dan ibu yang dipercaya membuat keputusan-keputusan menurut standar-standar manusia dan standar duniawi. Baik dengan ya atau tidak, tetapi jumlah penyesalan yang telah kita lihat membuat kita memperingatkan setiap orang tentang hal ini. Dr. Moheb, saya ingin tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah Abigail, Nabal, dan Daud. Daud mengasihi umat Tuhan dan ia bersedia dengan setia melayani mereka, dan itulah yang ia lakukan dengan Nabal. Ketika ia dan orang-orangnya menjaga kawanan ternak Nabal selama jangka waktu yang lama, tidak ada sesuatu yang hilang. Mereka bagikan sebuah tembok api yang mengelilingi mereka. Mereka menjaga semua yang mereka miliki, dan ia tidak minta apapun dari dia. Ia mengasihi dia dan melayani dia. Suatu hari Daud menjadi miskin dan membutuhkan bantuan. Maka ia mengirimkan sebuah pesan yang baik dan penuh kasih kepada pria yang sedang mencukur bulu domba-dombanya, dan pria itu mengadakan perayaan yang luar biasa besar, dan itu tidak menjadi suatu perbedaan bagi dia karena ia sangat kaya. Jadi ia mengutus orang-orangnya untuk memberitahu pria itu, berilah kepada hamba-Mu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ia membayangkan bahwa Nabal akan menyambut mereka. Betapa baiknya kalian. Kalian sudah berbuat Betapa baik-baik baiknya kali. kalian. Kalian sudah melakukan suatu kebaikan besar, dan ini adalah sebuah kesempatan untuk saya membalas kebaikan itu. Namun sayangnya reaksinya sangat kasar dan sangat mempermalukan. Ia memberitahu mereka siapakah Daud, siapakah anak Isai itu. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ini cuma seorang yang memberontak terhadap tuannya, Raja Saul. Masakan aku memberikan rotiku, airku, daging yang telah aku sembelih untuk orang-orang penggunting bulu dombaku kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi ia jahat mengusir mereka, dan ia menghadapi mereka dengan sangat kasar dan sangat mempermalukan. Tentu saja Daud tidak dapat menanggung penghinaan itu. Dan ini terjadi pada suatu masa ketika ia secara psikologis tidak stabil.
dan ia perlu meminta bantuan sederhana dari pria itu. Dan reaksi pria tersebut seperti itu dan ia bersekutu dengan Saul dan memandang Daud sebagai seorang pemberontak terhadap Saul. Ia memutuskan untuk menghancurkan semua yang Nabal miliki. Benar. Dr. Osama, apa yang terjadi pada Abigail? Abigail, wanita yang benar-benar bijak dan berhikmat ini mempunyai sebuah pengaruh yang sangat positif pada Daud. Alkitab tidak melarang kita untuk marah. Namun ada pencegahan agar ketika kita marah tidak berbuat dosa. Jadilah marah dan tidak berbuat dosa. Namun Daud dalam kemarahannya akan berdosa. Namun di sini datanglah pengaruh positif dari Abigail yang memberitahu Abigail dalam ayat 33 dari pasal 25 di hadapan kita. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Pria ini yang tangannya tidak balas dendam bagi dirinya sendiri dari Saul, hampir kehilangan kesabarannya dan berusaha membalas Nabal dengan tangannya sendiri, namun perempuan itu oleh hikmat dan kebijakannya mencegah Daud dari menumpahkan darah. Saya menganggap perempuan ini adalah salah satu dari perempuan yang paling cakap. Saya bisa cukup menemukan 3 hal di dalam Amsal 31 tentang perempuan yang cakap ini. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tidak berbuat jahat. Dan walau Nabal layak mengalami semua kejahatan datang ke kepalanya, namun perempuan itu memikirkan tentang hal melindungi dia dari kejahatan yang akan datang kepadanya. Di ayat 20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Ia mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Adakah yang miskin daripada Daud? Dan orang-orangnya selama Allah melatih mereka, namun perempuan itu memberikan uluran tangannya kepada mereka. Akhirnya dalam ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Dan banyak kualitas lainnya yang dimiliki perempuan itu. Dan kita benar-benar berkata bahwa ialah perempuan yang cakap. Benar. Tuhan memberkati Anda, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Saya ingin tahu bagaimana kematian Samuel mempengaruhi Daud. Kita tahu Daud merasa sangat sedih dan pergi ke padang gurun Paran. Ini adalah sebuah pelatihan baru dari Allah bagi Daud. Seorang yang dipengaruhi emosi dan ia mendapati lewat Samuel dan Yonatan. Dukungan yang akan menopangnya di hadapan semua penindasan dari Saul. Namun Tuhan mengizinkan agar Daud dan Yonatan, Samuel dan Yonatan, pergi dari Daud supaya Daud dapat belajar bahwa ia harus memandang kepada Tuhan saja. Pelajaran moral apakah yang dapat kita petik manfaatnya dan kita bisa berhati-hati melewati pernikahan yang tidak seimbang antara Nabal si bebal dan Abigail si cantik? Kita tidak perlu tergesa-gesa oleh karena Nabal menurut standar-standar manusia. Berasal dari suku Yehuda, dan ia adalah seorang yang sangat kaya sehingga ia tidak dapat ditolak. Namun ia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, hal penting dalam pernikahan. Benar. Saya ingin mendengar satu komentar terakhir tentang perbuatan Abigail atas kesalahan Nabal dan reaksi Daud terhadap insiden ini. Pada faktanya, dalam situasi spesifik ini, Abigail muncul sebagai seorang perempuan yang cakap seperti yang kita baca dalam Amsal 31. Kita dapat melihat dalam dirinya 3 kualitas perempuan yang cakap. Yang pertama, bahwa ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Yang kedua, adalah bahwa ia memberikan tangannya kepada yang miskin seperti Daud ketika ia membutuhkan. Benar, Tuhan memberkati Anda. Terima kasih juga kepada para hamba Tuhan yang telah hadir. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode mendatang. أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي أنت اللي تمسح لي الدموع أنت اللي تمسح لي الدموع أنت دوائي وطبيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أنت حبيبي عزي نصيبي أروح لمين غيرك يا يسوع وأنا ليا مين غيرك يا يسوع يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه يجي لك العطشان ترويه يجي لك اللي حزين تواسيه
عندك دواء لجميع الناس، عندك دواء لجميع الناس، وكل من يطلب تعطيه. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي، كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي. انت قريب جدا ليا، انت قريب جدا ليا، انت حبيب قلبي وروحي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. انت اللي تشبع نفسي سرور، انت اللي تشبع نفسي سرور، وتضيع حزني واوهامي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع، اروح لمين غيرك يا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.